Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Sujung. Saya berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan makna dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada awalnya sila pertama itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, karena sila pertama ini bertujukan hanya pada satu agama saja, maka agama lain melakukan penolakan atas isi dari sila pertama ini. Nah, setelah direnungkan matang-matang, maka diubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makna dari sila pertama ini adalah terdapat pada butir-butirnya. Yang pertama itu adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai agama kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, mengembangkan sikap menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan antar sesama umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama-agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, itulah tadi makna dari sila yang pertama. Nah, apa contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama adalah meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, ketika kita telah meyakini suatu agama atau mempercayai suatu agama, maka kita wajib melaksanakan apa yang diperintah dalam agama tersebut. Dan kita harus melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Yang kedua adalah menghormati agama orang lain. Nah, ketika kita memiliki teman yang agama kita tidak boleh menghina agamanya. Kita harus menghargai agamanya. Yang ketiga adalah saling membantu walaupun beda agama. Nah, ketika kita ingin menolong seseorang ataupun orang lain meminta pertolongan kita, janganlah kita melihat status dari seseorang itu, misalnya status agamanya. Karena mungkin kita beda dengan agama mereka, kita tidak mau menolong mereka. Itu bukan mencontohkan atau mencerminkan sila yang pertama. Maka dari itu kita harus menolong seseorang tanpa melihat apa status mereka. Yang keempat adalah menjaga kerukunan umat beragama dalam lingkungan sosial. Nah, ketika kita hidup di suatu lingkungan sosial, pastinya kita banyak menemukan agama yang berbeda dari kita. Contohnya misalnya Islam, agama Katolik, Kristen, ataupun agama yang lain. Nah, kita itu agar tercipta suatu lingkungan sosial yang nyaman, rukun, marilah kita saling menyapa, saling salaman, saling memberikan senyuman, saling mengunjungi supaya terciptanya suatu kedekatan antara agama satu dengan agama lain. Nah, itulah contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Kaini Sarambe dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum dengan NIM 0206212110. Saya akan menjelaskan sila kedua Pancasila. Makna dari sila kedua Pancasila yaitu sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mengakui dan memperlakukan warganya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang sama hak, kewajiban, dan derajatnya tanpa membedakan agama, suku,
keturunan, status sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Lambang dari sila kedua dari Pancasila yaitu adalah rantai. Rantai merupakan lambang dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar rantai disusun dari gelang-gelang kecil berwarna emas ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat digunakan untuk melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran digunakan untuk melambangkan perempuan. Seperti yang kita ketahui, Pancasila memiliki banyak sekali arti dan makna. Lalu apa sajakah makna yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ini? Makna sila kedua Pancasila yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran perilaku setiap rakyat Indonesia akan disesuaikan dengan nilai-nilai moral dan tuntutan hati nurani yang ada pada sanubari setiap pribadi masing-masing. Atas kesadaran tersebut, diharapkan bisa memberikan peran dari masing-masing lembaga masyarakat Indonesia untuk melakukan atau melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya, makna kedua yang terdapat dalam sila kedua Pancasila yaitu hak asasi manusia. Makna sila kedua yang berikutnya adalah serangkaian pengakuan serta menghormati hak asasi manusia atau HAM antar individu yang sejatinya dimiliki seseorang ketika ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Yang ketiga adalah kemanusiaan. Makna sila kedua Pancasila yang selanjutnya adalah mengembangkan dan menumbuhkan sikap saling mencintai antar sesama makhluk atas dasar kemanusiaan. Jika bisa melaksanakan hal di atas, tentu saja tindakan manusia mempunyai batasan yang akan mengurangi jumlah tindak kejahatan. Makna selanjutnya adalah kemanusiaan. Makna sila kedua Pancasila yang selanjutnya adalah membangun atau mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama makhluk atas dasar kemanusiaan. Jika bisa melakukan hal ini, tentu saja tindakan manusia mempunyai batasan yang akan mengurangi tindak kejahatan yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah keadilan. Makna sila kedua Pancasila yang keempat adalah proses untuk bisa menerapkan kehidupan yang adil dan beradab. Makna yang satu ini sangatlah penting, mengingat pembangunan yang ada harus merata serta harus dilakukan dengan terus mempertimbangkan jumlah penduduk, wilayah, dan lain sebagainya. Makna yang selanjutnya adalah tenggang raksa. Pengalaman dalam mewujudkan sikap yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ini bisa memberikan dorongan dalam memunculkan dan mengembangkan sikap tenggang rasa atau saling hormat-menghormati dalam hubungan sosial baik antar individu maupun antar kelompok masyarakat. Setelah kita mengetahui apa-apa saja makna yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, maka kita juga harus mengetahui apa-apa saja bulir-bulir sila kedua Pancasila. Yang pertama yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang kesepuluh, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, itulah bulir-bulir Pancasila. Selanjutnya, mari kita lihat video implementasi sila kedua Pancasila. Check this out.
Nah, itu tadi video implementasi sila kedua Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya di sila ketiga Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Putri Irawan dengan NIM 0206212155. Di sini saya akan menjelaskan tentang sila ketiga. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maksud dari sila ketiga ini adalah persatuan dan kesatuan yang dapat membuat bangsa Indonesia tetap utuh dan tidak terpecah belah. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sudah seharusnya sesama bangsa Indonesia saling bekerja sama dan bergotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang butir-butir pengamalan Pancasila pada sila ketiga. Ada 7 butir pengamalan di sila ketiga ini. Yang pertama yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Dan untuk yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Untuk yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan untuk yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk yang terakhir, yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ahmad. Saya mahasiswa semester 1 program studi hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini, saya akan membahas dan menjelaskan pedoman Pancasila yang keempat. Pancasila yang keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam arti Pancasila yang keempat ini, bunyi dari keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Butir yang keempat Pancasila ini juga bermakna bahwa bangsa Indonesia mempunyai prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Setiap warga negara harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Di dalam sila keempat ini juga mempunyai beberapa poin penghayatan pedomannya ataupun nilai-nilainya. 1. Sebagai warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh melaksanakan kehendak ataupun memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan ikhtikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang ketujuh,
Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sekian dari saya untuk menjelaskan poin-poin penghayatan pedoman Pancasila yang keempat. Perhatikan contoh gambar berikut. Mereka sedang melakukan musyawarah atau diskusi. Diskusi ataupun musyawarah bisa di mana saja, maupun di sekolah ataupun di tempat kerja. Musyawarah di gambar ini di sila keempat, setiap warga negara harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Di dalam musyawarah, meski ada ikhtikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Terima kasih perhatiannya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Ritonga dengan NIM 0206212139 dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, dalam video kali ini saya akan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi yang termuat dalam sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kandungan atas pemaknaan sila kelima ini pada dasarnya sebagai tujuan negara yang dimaksudkan untuk tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik secara lahiriah maupun batiniah. Tujuan negara tersebut dapat dicapai dengan selalu bersikap adil terhadap sesama dan menghormati hak-hak orang lain. Butir-butir sila kelima Pancasila adalah: yang pertama, melakukan perbuatan yang berbudi luhur seperti mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan bergotong royong. Yang kedua, bersikap adil terhadap sesama.
Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, gemar atau suka menolong orang lain. Yang kelima, memiliki sifat bekerja keras dan tidak mudah berputus asa. Yang keenam adalah dapat menghargai hasil karya orang lain.